Sidang tertutup. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo. Sidang tertutup. Oke. Itu, Bang. Saya mau jadi saksi ahlinya Agus, nggak usah dibayar. Tiket saya bayar sendiri. Oke. Karena saya nggak yakin ini Agus terlibat. Ya, pertama dia disambung. Kemudian dia dituduh melecehkan seksual sekian banyak orang. Ya kan? Pasti ada sesuatu. Kalau nggak motif uang atau motif kebutuhan seks. Itu indikasinya Pak Prof ya? Ya misalnya begini. Kan kalau misalnya mau merayu perempuan, ya kan, apalagi sampai dibawa ke tempat yang bisa dipakai itu, pasti perlu pengeluaran ekstra. Jadi harus ditanya dulu psikologis korban itu gimana. Yang mengaku pelapor itu kan psikologis dia. Dia ada sesuatu yang bermasalah pada kejiwaan dia, ya kan? Kalau si Agus ini kan sebagai laki-laki pasti ada kebutuhan seksual, pasti ya. Nah, dia mau menyalurkan gimana itu suatu model aja kalau saya. Jadi saya tidak percaya Agus ini menjadi predator seks. Tidak mungkin karena faktor daya tarik dan bodoh sekali perempuan itu menjadi korban. Buat saya dalam ilmu hukum itu harus ada logik. Ya, ada logik. Logiknya apa? Ada unsur kausalitas, hubungan sebab akibat antara korban dengan pelaku. Ya kan? Kemudian setting sosialnya. Ini dibawa kemana? Ke satu tempat. Kecuali misalnya tiba-tiba naik motor diseret ke sawah misalnya. Itu lain lagi tuh. Gitu. Jadi kalau menurut saya salah jaksa itu menahan Agus. Sebetulnya cukup tahanan rumah. Tahanan rumah ya? Cukup tahanan rumah. Tahanan rumah kan masih dikawal. Jadi kalau menurut saya tidak akan melarikan diri, gimana melarikan diri dia? Jadi buat saya tindakan jaksa itu tidak masuk akal. Ditaruh di rumah tahanan itu menambah biaya negara. Padahal kalau ditaruh di rumah pun Agus tinggal dijemput. Perkara korupsi itu ada tahanan rumah, apalagi perkara asusila yang menurut saya masih harus tanda tanya ini. Ya, jadi saya sudah belajar ilmu hukum sudah 30 tahun. Dan saya nggak bisa ditipu dengan persoalan kayak gini. Saya bukan mengatakan aku tidak bersalah, tapi persoalan yang terlibat sama Agus ini tidak masuk di akal. Ya, dari hubungan sebab akibat, kausalitas, kemudian unsur kejiwaan, akan luar biasa kasus ini. Dan saya kira keadilan pasti diperoleh sama Agus. Jadi
Jadi saya pikir kasus ini lebih banyak kontroversinya. Ya, sisi kontroversi terbanyak. Pertama dia difabel, kemudian dia dianggap melakukan pelecehan seksual kepada lusinan perempuan. Dan buat saya ini harus diteliti nih, periksa kejiwaan dari korban. Itu gimana caranya? Apa yang menjadi faktor pendorong? Jadi dalam suatu peristiwa pidana ada yang disebut motif pendorong, faktor pendorong kenapa terjadi? Ya kan? Kalau tidak suka sama suka susah. Iya. Ya, ada unsur suka, ada unsur benci. Jadi kalau menurut saya ini yang harus saya juga bersimpati juga pada korban ini, tapi kan harus adil Adil ya. penyelesaian prosesnya harus adil.